karena tadi kurang lebih 1-2 jam yang lalu Perdana Menteri kami yang ada di Canberra, dia menyatakan bahwa hukum tidak mampu untuk memberhentikan para suami, para lelaki, para bapak membunuh istri atau pacarnya. Dan ini sedang terjadi, bahkan dia keluar dari perkataan bahwa ini ada epidemik. Epidemik itu sama seperti COVID itu, epidemik. Di Australia ini baru 4 bulan sudah 24 wanita yang dibunuh oleh orang-orang yang dekat dengan mereka, yang pernah jadi pacar mereka ataukah istri mereka dibunuh. Dan ini disebut epidemik. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah diberikan hukum bahwa tidak boleh mendekati wanitanya di pengadilan, itu namanya EVO, ya, tidak boleh. Tapi saat mereka keluar, bukannya mereka takut, mereka malah pergi marah, tidak bisa ditahan, mereka pergi bunuh, ya. Dan ini makin hari itu makin meningkat. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan sini kita berdoa? Karena saya melihat ini ada persoalan spiritual, rohani, roh jahat. Kenapa? Karena hukum sudah katakan tidak boleh, tidak bisa. Pengadilan itu di dunia itu sudah punya tertinggi itu pengadilan, tapi tidak bisa. Polisi pun tidak bisa. Ya, jadi ini perlu kita sebagai anak Tuhan, untuk kita, untuk anak-anak kita, anak perempuan kita, menantu kita, cucu kita, itu ada semua kan. Kita berdoa supaya ini bukan saja tidak mengena kepada mereka, tetapi kita berdoa supaya Australia yang selama ini, terus terang, saya dalam hati sedang berkata sesuatu. Australia menolak firman Tuhan dengan berkata bahwa pernikahan lelaki dan wanita itu boleh diterima, ya. Lelaki dengan lelaki, maksudnya lelaki dengan lelaki, wanita itu berarti sudah melawan firman Tuhan. Banyak tempat-tempat yang ada 10 perintah Tuhan diturunkan. Itu tulisan-tulisan tablet yang 10 perintah diturunkan. Di sekolah-sekolah banyak dilarang untuk berbicara tentang Tuhan. Berdoa Bapa kami pun ditahan sekarang. Ya, sudah mengikuti Amerika. Jadi saya katakan karena ini berarti sekarang ini kita tidak ada lagi perlindungan Tuhan. Ya, perlindungan Tuhan tidak ada lagi untuk Australia ini. Ya, kenapa? Karena kita yang pemerintah dan orang Australia yang yang melawan, yang memberontak. Tuhan mengizinkan ini terjadi semua. Dan manusia pikir bahwa manusia mampu dengan kekuatan sendiri untuk bisa bereskan. Dosa yang ada di dalam manusia itu tidak mampu, sehingga satu orang pria membunuh istrinya itu dia mungkin menyesal di kemudian hari waktu sudah masuk penjara, tetapi kematian sudah terjadi, kehancuran sudah terjadi. Kita berdoa supaya kesombongan Australia, dunia barat, Eropa, Amerika, Kanada, New Zealand yang sudah mundur dari Tuhan bahkan melawan Tuhan, mereka boleh sadar kembali. Ya, kenapa? Perang yang sedang terjadi di Rusia, kalau banyak analisa berkata kemungkinan besar kalau Putin makin dikalahkan atau disudutkan, dia akan pakai senjata terakhir, yaitu nuklir, dan akan diperkirakan 200 juta orang Eropa akan menikmati kalau pakai nuklir. Jadi kita tidak tahu ini apa, ya, bahwa ini hal-hal begini perlu kita ketahui. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita perlu berdoa, karena kemenangan dan kekuatan senjata perlawanan kita itu adalah doa dan firman Tuhan.
Dan kita bersatu hari ini, kita berdoa karena kita adalah bagian daripada kerajaan sorga, bagian orang percaya yang tinggal di negara yang baik. Ya, kita boleh semua baik ini di sini karena juga kontribusi dari pemerintah dan semua yang baik, ya. Itu kita akan doakan. Saudara-saudara, kenapa? Karena saya lihat kampanye ini yang ada di Canberra, Sydney, Melbourne, Adelaide, dan Brisbane, mereka tulis kita harus mengubah, tapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka rubah. Hukum sudah keras, bagaimana lagi? Jadi sekarang ini kita hanya berserah hanya kepada Tuhan yang mampu, ya. Sebagai anak-anak itu kita ambil bagian. Jadi waktu kita ke gereja, bukan apa saja yang dapat kami terima, juga apa juga yang kita bisa berikan untuk Australia ini, ya. Dan sebentar saya akan juga minta saudara untuk berdoa keluarga. Tadi Ibu Ruth mungkin masuknya terlambat karena dia sedang mengikuti penguburan dari cucu dari cousin ya, misalnya yang kurang lebih sebaya, ya. Dia punya cucu umur 24, perempuan, ya, punya pacar orang Belanda, mau menikah bulan Mei ini. Tahu-tahu sebulan yang lalu dikatakan ada kanker di kandungan, dioperasi di Kupang. Tapi dokter di sana, kalau menurut kita standar itu malpractice, itu maltreatment, jadi salah, akhirnya meninggal dan tadi dikubur ya berapa hari yang lalu. Jadi umur 24. Jadi opanya minta kita doakan supaya keluarga ini dikuatkan. Ya, itu juga satu tuh. Papanya itu waktu anak ini 15 tahun yang lalu ditinggal mama sama anaknya, dia lari pergi ke Batam, tidak mau pulang-pulang. Ya, tinggalkan anak-anak, akhirnya dibesarkan sama opa. Dan ini juga saya lihat ini yang perlu kita doakan. Banyak sekali bapak-bapak perlu bertobat supaya mereka bukan saja kejahatan yang di Australia tapi seluruh dunia ini, biarlah bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang baik. Waktu ditelepon anakku meninggal, oh saya nggak bisa ke Kupang dari Batam, kenapa? Biaya tiket terlalu mahal. Ini begini ini kayak gini. Ya, aneh, tapi ini kenyataan. Kita perlu mendoakan supaya kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita semua menjadi pria-pria yang cinta Tuhan, melakukan kebenaran, takut akan Tuhan, hidup mengasihi istri dan anak-anak. Mari kita berdoa. Kalau kita angkat tangan, kita bersama-sama katakan berserah Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amen. Yang menjadikan manusia dan segala hukum yang Engkau telah berikan, termasuk pemerintahan Engkau berikan. Segala sesuatu ada karena Engkaulah yang mengadakan. Berarti puncak tertinggi kedaulatan di alam semesta ini ada di dalam nama Tuhan Elohim kami, Raja Agung kami, Allah kami, yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Di dalam nama ini kami datang. Kami mohon kiranya Australia digoncangkan dengan cara-Mu Tuhan, supaya kesadaran terjadi Tuhan, dan pengakuan akan terjadi bahwa kami manusia tidak sanggup, hanya Tuhan yang sanggup menjaga Australia. Ya Tuhan, biarlah mulai dari pemerintahan yang dikepalai oleh Perdana Menteri Anthony Albanese Tuhan, dan seluruh state premier, Tuhan Engkau jamah para member parlemen, para pembuat hukum, para polisi, para jaksa, para hakim, para Tuhan yang menjaga hukum Australia ini. Semuanya mata hati mereka boleh terbuka dan melihat bahwa jikalau bukan Tuhan yang membela, Tuhan yang campur tangan, maka sia-sialah kami manusia Tuhan. Mari Tuhan,
Biarlah Australia boleh bertobat dari jalan yang salah. Australia boleh kembali kepada jalan kebenaran. Biarlah melalui semua kampanye para wanita di beberapa kota besar ini, Tuhan, menyadarkan bahwa manusia tidak sanggup, hanya Engkau yang sanggup, Tuhan. Biarlah Engkau mengalahkan pekerjaan iblis yang menghancurkan keluarga-keluarga di Australia ini. Biarlah Tuhan menjaga supaya Tuhan banyak orang mengenal jalan yang sudah ditunjuk, yang sudah ditentukan bahwa di dalam Mesias Yesus Kristuslah kami memperoleh jalan kehidupan dan keselamatan. Mari Tuhan, berkaryalah untuk Australia supaya semua gereja boleh bangkit menjadi saksi Kristus yang benar, dan gereja di sini pun, dan gereja eklesia, gereja berbahasa Indonesia yang ada di seluruh Australia, yang ada di kota sini, kami boleh menyatakan Tuhan bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan yang hidup dan dihidupin oleh kami dalam setiap hari hidup kami. Mari Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan, dan Engkaulah yang berbicara Tuhan. Kami percaya kami manusia biasa, tetapi saat kami berseru di dalam nama di atas segala nama, Tuhan dapat mengubah. Tuhan dapat mengubah pemerintah. Tuhan dapat mengubah pemerintah tertinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga membawa cousin dari hamba murid Tuhan. Ya, Pak Sali dengan istrinya, anaknya bernama Shirley, dan juga cucu yang sedang dikubur Tuhan, dan pacar dari Tuhan Dennis dari Belanda Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, dan kami manusia tidak sanggup, tapi Roh-Mu yang kudus sanggup menghidup mereka dan menghibur mereka, memberikan kekuatan. Dan biarlah Tuhan yang penuh dengan damai turun atas mereka dan menguasai seluruh alam pikiran mereka. Itulah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari Pak Amin lanjutkan dengan puji Tuhan. Memang kosan tadi bicara, saya juga kaget ya. Australia adalah negara yang paling aman, tapi sekarang ada peraturan seperti ini sungguh menakutkan. Tapi memang persis seperti apa yang saya mau sampaikan hari ini, sebenarnya dimanapun kita hidup di dunia ini, tidak ada pengharapan yang tidak goyah. Hanya di dalam Yesus. Ada yang amin? Dimanapun kita berada, kalau kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita, bahwa beda. Dan karena itu marilah kita sama-sama jadi anak Tuhan. Yang saya rasa kita banyak yang sudah di atas umur 45 ya. Kemungkinan ada 1-2 yang masih di bawah 45. Seperti Pak Poni. Bercanda. Nah, hari ini biarlah kita enjoy firman Tuhan. Saya mau kasih satu cerita, yaitu bahwa benar bahwa di dunia ini tidak ada sejarah yang bisa bertahan kemungkinan lebih dari 100 tahun. Komunis lihat di Rusia, bahwa kalau negara kita komunis, semuanya akan hidup tenang, semuanya rata, setiap orang ada makanan, hidupnya enak. Lihat, 75 tahun, kolaps semuanya. Dicungkuk sekarang, korupsi yang paling terbesar di dunia ini, bukan hanya Indonesia, tapi di sana. Nah, kenapa? Karena bahwa itu adalah filosofi manusia, dan itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa mengharapkan bahwa we have hope in Him, nggak bisa. Bahwa itu shakeable, goyang, digoyang, hancur. Tidak mungkin bahwa komunis itu bisa kontrol seluruh dunia. Baru saja ketemu pemimpin Rusia dan Amerika, peluk-pelukan, perang dunia terjadi. Sekarang kita lihat Ukraina, sebenarnya Rusia belum habis-habis tadi di radio hope yang di sini. Kenapa? Kirim uang untuk bantu orang Ukraina yang bayi-bayi yang banyak sekali yang meninggal dan kurang gizi dan segalanya. Bahwa memang dunia ini kacau balau. Dan sekarang peraturan begini keluar, saya tadi lihat cerita, masa begitu dibunuh orang nggak boleh apa-apa. Nah, kenapa? Karena itu marilah kita sering berdoa. Kita mau berdoa bu bangsa negara kita, yaitu kita punya negara Australia yang kita cintai. Ada amin? Dan juga Indonesia yang kita lahir di sana. Dan karena itu saudara sekalian,
di dunia ini sejarah tidak bisa tahan kalau memang itu tidak benar. Hari ini saya mempunyai kabar gembira bahwa apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, kita baru selesai di bulan ini merayakan Paskah. Kita lihat di Markus 16 ayat 1 sampai 6. Kita sama-sama enjoy firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria itu, Yakobus serta Salome membeli lempah-lempah untuk pergi ke kuburan dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar. Oke, terus kita baca lagi ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Puji Tuhan. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja, kami yang menyampaikan dan dengar sungguh bisa dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah firman-Nya yang mengatakan bahwa ia telah bangkit. Aku senang sekali bahwa Yesus telah bangkit. Bahwa banyak orang yang mengatakan tidak benar, bahwa Yesus telah bangkit itu bohong, bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh orang murid-muridnya, dan mereka mau mengatakan itu tidak benar. Tapi puji Tuhan, 2000 tahun sudah berlalu, bahwa kebenaran ini tetap ada di sana. Puji Tuhan, amin. Bahwa Yesus telah bangkit. Nah, ada saudara sekalian, saya juga senang sekali karena ini waktu bulan lalu saya siapin bahan ini. Kenapa? Kalau dicuri dengan baik-baik, nggak masuk akal kan? Kalau dulu zaman mereka itu bukan peti mati, tapi kain kanvas ya, digulung gitu. Kenapa nggak sekalian dibawa? Sisa kainnya ada di sana. Ada amin? Puji Tuhan, ada amin? Dan kedua, saudara sekalian, itu batu besar sekali, susah untuk digulingkan. Bahwa inilah kebenaran, bahwa hari ini kita kenal Yesus. Ini ada suatu berkat, suatu yang kita harus, aduh Tuhan, you are our only hope. Sorry ya, kita semuanya di sini termasuk saya kemungkinan. Ya, kita bukan apa-apa. Kita mau datang di sini karena Australia lebih nyaman. Ada amin? Aku tidak pernah lihat, maaf ya Pak, ini roda dan begitu luar biasa. Kita naik misalnya naik bus juga begitu. Mereka menjaga orang tua, ya orang yang sakit, amin. Menjaga negara ini luar biasa. Tapi ada satu hal, ini bukan pengharapan kita di dunia ini semasa kita hidup, bukan. Kita memang enjoy tinggal di Australia, kita jadi PR, kita jadi citizen, jauh lebih enak daripada of course di Indonesia. Kemungkinan karena Indonesia masih underdeveloped country, kita masih mau maju. Banyak sekali, banyak manusianya. Tapi hari ini kita yang enak di sini, marilah kita sadar, kita mempunyai pengharapan bukan hanya di dunia ini, bukan di negara Australia, bukan di negara Amerika, tetapi di dalam Yesus yang telah bangkit. Ada amin? Dia telah bangkit, dengan kata lain, dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, dia bukan Tuhan yang punya kuburan, bukan. Dan dia adalah Tuhan yang tidak ada di kuburan itu, sudah kosong. Maaf ya, banyak sekali tokoh agama yang punya kuburan. Betul gak kuburannya? Aduh, kalau saya sama Cik Krishna, kalau di Australia ini mah Santiago Hill, aduh, 10M kuburan aja. Iya. Jadi dia bangun pakai stainless. Saya bilang, bos ngapain? Gua lagi bangun ini kuburan di Santiago Hill pakai stainless. Stainlessnya pakai apa? Pakai apa? Kuningan. Berapa? 10M. Kalau uang udah terlalu banyak, dia nggak tahu udah mau ngapain. Dia beli berapa? 1000. Santiago Hill mahal.
bahwa Australia tanahnya udah mahal, di sana juga mahal gitu loh. Karena aku nggak tahu deh. Kalau kalian bisa dengar nggak bisa pengsannya. Itu kuburan kecil begitu 200 juta. Kalau ini 200 juta, saya bingung. Kan saya pernah cerita, peti mati Australia Kanada 888 juta. Saya kubur jemaat aku yang banyak uang, aku nggak tahu anaknya beli segitu mahal. 12 orang angkat kagak bisa gue. Saya bilang kok berat banget ya. Habis ini asli jadi paling 3 hari. Betul nggak? Di Grand Heaven. Betul? Udah itu masuk ke kuburan. Siapa yang lihat? 888 juta dikubur. Kalau kita anak Tuhan, bukan berapa uang peti itu kita memiliki waktu kita meninggal. Karena kita tahu kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai hope, bukan di negeri Australia saja, tapi di dalam Dia. Karena itu sekalian, marilah kita cinta Yesus. Jangan kita jual Yesus. Marilah kita serahkan hidup kita kepada Dia. Nah, untuk apa? Untuk tahu bahwa tujuan hidup saya ini adalah untuk Engkau. Hari ini kita anak-anak Tuhan, kita lebih mempunyai pengharapan dari orang dunia. Kenapa? Ada 6 hal saya mau share. Pertama, alasannya mengapa orang percaya memiliki pengharapan yang lebih besar. Pertama, dosa kita telah sepenuhnya diampuni. Ada amin? Ada amin? Ada satu orang yang datang ke kantor polisi mengaku dia yang membunuh. Ada ibu itu, tetangga dia 25 tahun yang lalu. Dokter polisi tanya dia, kenapa kamu mau mengaku? Karena dosa membunuh itu tiap malam hampir saya mimpi, saya nggak bisa terima dan nggak bisa lupakan bagaimana saya membunuh dia. Sekarang dokter mengatakan saya sudah kena kanker, saya tidak akan lama lagi, saya mau lepas dari semuanya. Oh my God, bayangkan dosa itu sebenarnya itu jahat sekali melekat di dalam kehidupan kita kalau kita tidak mendapatkan pengampunan. Benar, amin? Sekarang kita datang kepada Tuhan. Kenapa kita mau datang terima Yesus? Karena kita tahu kalau kita terima Yesus, percaya Dia telah bangkit, dosa kita diampuni. Karena Dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Dosa kita sebanyak apapun, setinggi apapun, asal kita mau benar-benar bertobat. Ada amin? Amin. Jangan hari Senin bertobat, hari Jumat bertobat, hari Sabtu melakukan, hari Minggu minta maaf lagi, kembali lagi Senin melakukan lagi. Benar-benar bertobat. Kenapa kita lebih enak? Karena Tuhan kita sanggup memaafkan dosa kita. Ada puji Tuhan? Sanggup menebus dosa kita, sanggup merubah suami kita yang malas, sanggup merubah, maaf ya, istri kita yang cerewet. Haleluya. Kira-kira amin. Tuhan sanggup merubah suami kita yang tangannya Mike Tyson. Kenapa? Hanya Tuhan yang sanggup. Kita sanggup nggak? Sorry. Kita tidak bisa merubah istri kita. Kita tidak bisa merubah suami kita. Hanya datang kepada Dia, terima Dia, dan tahu bahwa Dia telah bangkit, bahwa Tuhan aku bangkit. Tuhan aku bukan Tuhan yang memiliki kuburan. Tuhan aku bukan patung itu yang di sana didandan manusia, di make up manusia, cakep-cakep, disembayangin. Bukan. Tapi Tuhan saya telah bangkit. Itulah pengharapan. Dan tidak bisa dikatakan tidak begitu bohong. Tidak. Itu adalah the fact. Itu adalah kenyataan. Amen. Ada puji Tuhan. Karena itu saudara sekalian, inilah senangnya kita jadi anak Tuhan. Alkitab mengatakan di Efesus 1 ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihnya. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tidak ada satu Tuhan yang sanggup mengatakan aku mengampuni dosamu. Tidak ada. Ada amin? Tidak ada satu agama pun yang mengatakan bahwa dia sanggup menebus dosa kita. Tidak. Kalau kita orang Chinese, Xinjia, Chengmei segalanya, kalian udah lupa kali ya. Ke kuburan, potongin ayam-ayam, sembahyang buah-buahan. Yang makan siapa? Yang tukang jaga kuburan. Nenek kita, kakek kita, orang tua kita nggak bisa makan. Tapi kalau kita terima darah Yesus,
bahwa darah Yesuslah, dan itulah yang sanggup menebus dosa kita. Itulah yang memberikan kita pengharapan. Itulah memberikan kita sukacita. Itulah yang merubah sifat kita yang jahat. Itulah yang merubah hati kita yang busuk. Itulah yang merubah mulut kita yang tidak bisa lem. Itulah yang merubah pikiran kita yang jahat, yang kotor. Kenapa dia membunuh? Tadi kalau saya bilang, kenapa dia membunuh istrinya? Kenapa dia membunuh suaminya? Otaknya. Betul kan? Otaknya ini yang gak benar. Dan hatinya benci. Saya bilang sama istri saya, aku sih gak mau senior citizen ya. Enak sih dapat gratis ya. Kemana-mana $2,5. Saya ke Gosford ketemu kosan sama citizen naik kereta $2,5. Aduh ampun, 25.000 sampai Gosford. Bolak-balik lagi ya, saya nggak tahu di mana. Tetapi sebaliknya, berarti sorry ya, kita count down bukan count up lagi. Karena kita count down, kita tinggal berapa tahun. Pernah nggak kita mikir, Tuhan, berapa puluh tahun ini, kalau Tuhan memberikan kita 30 tahun, 90, Tuhan, apa sih yang saya bisa melakukan yang lebih baik daripada Engkau? Ada yang puji Tuhan? Ada yang puji Tuhan? Hari ini ada saudara sekalian yang saya hormati, banyak yang lebih senior dari aku. Aku mau memberikan semangat. Kita senang kok jadi anak Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia telah bangkit. Inilah pengharapan kita. Dan tidak ada yang lain, yang tidak ada tokoh agama yang lain, tidak ada. Dan kadang-kadang saya pikir Tuhan, kadang-kadang kita bocah dia. Ya maaf ya, di sini nggak ada orang kaya Medan mendadak, yang orang kaya Medan yang tinggal di PIK ya. Kalau kalian tinggal di PIK, kamu pasti tahu. Emasnya lalu kemarin saya dengar $2 juta cash. Cash di rumahnya. Dan rupiahnya 20 M kalau salah. Semuanya disita. Kenapa? Because money. Hari ini dosa itu, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, pikiran kita, kehidupan kita ini beda. Ya, serakah itu adalah dosa juga. Sebab di dalam Dia dan darahnya kita beroleh penebusan. Saudara sekalian, yang kedua, kalau kita jadi anak Tuhan, kita tidak takut apa? Kita tidak takut mati. Ada tukang bercanda, siapa mau ke surga? Semuanya angkat tangan, mau ke surga. Semuanya seru, ya sama hidup jadi anak Tuhan ke surga. Siapa yang mau sekarang ke surga? Semuanya dia. Saya udah tanya dia. Kenapa? Kita mau dulu deh. Tuhan, aku masih enjoy hidup saya. Ya kemarin kita ke keluarga bawa anak-anak ke Canberra. Aduh bagus banget, Canberra tenang ya Ci, tenang gitu loh ya. Danaunya juga bagus gitu loh. Masih mau nikmati dunia ini. Nothing wrong. Tapi kita harus mau tahu di Kisah Paulus 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya, setelah dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Kita tidak takut mati karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita miliki, Tuhan Yesus yang kita cinta. Koroni sama Ciana tiap hari belajar, lain belajar musik dan segalanya, kita punya multimedia, semuanya pelayanan. Nggak ada yang tahu mereka begitu susah. Tapi kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan Yesus yang kita layani itu, Dia adalah Tuhan yang hidup. Ada amin? Dia adalah Tuhan yang telah bangkit. Dia adalah Tuhan yang tahu isi hati kita. Dia adalah Tuhan yang sanggup memberi kita jaminan bahwa sesudah kita meninggal, kita akan hidup kembali walaupun kita sudah mati. Saya senang sekali kalau orang itu tanya, lu kok orang bocah ini lo不孝顺了父母亲死了还在殡仪馆唱歌, kamu orang punya orang tua meninggal masih nyanyi-nyanyi di rumah duka. Saya bilang mereka tidak mati karena mereka tidak pulang ke rumah Bapa kita di surga. Ada amin? Yesus mengatakan di mana kematian, di mana sangatmu, di mana Dia telah menang atas apa? Atas kematian. Karena kita ini cinta Tuhan, kita udah berumur, masih mau datang ke Cheswood untuk beribadah, nyanyi kepada Tuhan, melayani Tuhan, cinta Tuhan. Memang nggak kelihatan. Orang bilang kita bodoh, harusnya kita yamca di sana tahu.
sesudah kita puji Tuhan, sesudah kita dengar firman Tuhan, jiwa kita disegarkan. Amin. Sesudah kita tahu bahwa kita jadi anak Tuhan, biarpun kematian itu datang sampai giliran kita, so what? Kita tahu bahwa kita memiliki Yesus. Karena itu, Enci sama adik yang masih muda, saya belajar dikit ya. Umur berapa? Ah, 32 ya. Kalau suami istri berantem, ya, Ci, udah nggak apa-apa, ngalah aja ya, men. Setelah suaminya berantakan bajunya, makannya juga berantakan gitu ya. Kalau sudah jadi 60, it's not really important whether I'm right or you are right, or I'm wrong or you are wrong. Malam juga kita mau tidur sama istri kita dan suami kita. Buat apa sih kalau kita menang? Betul kan? Kalau saya sama istri saya sudah bilang udah 60 tiap minggu lagi kan. Dia mau menang dulu nggak apa-apa. Bagaimanapun juga istri kita mau sayang istri kita. Siapa namanya? Brian, istrinya? Felisa, setuju dong tadi? Setuju ya? Brian harus mau sayang kamu anyway. Kita ini anak Tuhan. Kita tidak takut kematian karena kita tahu Tuhan yang kita sembah itu hidup. Dan dia membuktikan ke rasul-rasul dia. Rasul-rasul dia juga nggak percaya pertama. Mana mungkin? Oh, Yesus itu Maria, Petrus, udah bangun, Yesus sudah. Lu gila loh. Kalau nggak percaya lihat ke sana, enggak juga. Thomas, lah lu orang ngawur. Kalau saya nggak pegang dan lihat dia tangan yang lubang itu, aku nggak percaya. Murid-muridnya yang melihat dia bangkitkan bangkai Lazarus sudah meninggal 4 hari, tidak percaya dia adalah Tuhan yang bangkit dan dia tidak adalah Tuhan yang hidup. Petrus nggak percaya. Siapa? Thomas lagi nggak percaya. Yang lain juga enggak. Tuhan tunjukkan kepada mereka. Sesudah mereka tahu, iya loh, Tuhan kita itu hidup. Dia orang takut mati. Takut mati kan? 12 muridnya, 11 muridnya itu dipenggal, dibunuh, mati. Cuma satu Yohanes yang di Patmos. 11 itu semuanya dibunuh. Mereka takut mati nggak? Nggak takut mati. Karena mereka tahu Tuhan siapa. Yesus itu, dia telah menang atas kematian. Ada amin? Ada orang bilang, oh this is just a history, just a story, just a fairy tales. Dan saya bilang, ini adalah dongeng, nggak benar. Sampai hari ini, orang Kristen di dunia ini miliaran. Dicungkuk, orang paling banyak orang bertobat dicungkuk. Saya tadi baru cerita Pastor dan Om semuanya kenal Ci Lisa, Ci Purut sama Kosen. Mereka yang adalah senior ternyata di sini, tinggal ini setahun. Saya sering di Munakoba ke sana, saya makan bersama beliau. Beliau mengatakan Pak Pastor Sen sama Ibu Purut adalah senior di sini, dia bilang. Yang orang yang salah satu tertua di Australia yang pelayanan. Kenapa? Karena mereka tahu kalau kita melayani dia, kita tidak akan takut mati. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, dia hidup dan dia bangkit. Ada amin? Ini buktinya ada nggak? 500 orang dia naik ke atas. Sekarang saya waktu dulu 35 tahun sih, tahun 83. Saya bilang kenapa 3 gila ya. Kalau Yesus datang, saya orangnya agak auban siregar kamu ya. Orang Batak itu siregar itu udah salah nggak mau ngaku deh. Sama mirip-mirip seperti suami kamu. Ya. Kadang-kadang bercanda. Bercanda, jangan ke simpan saya ya. Simpan saya bercanda. Ini, kita kadang-kadang ini nggak mau gitu. Nah, apa yang terjadi? Saya tanya, kalau Tuhan datang, dia turun dari ini di Israel atau di Amerika, kita di Australia bagaimana kita bisa lihat? Mana mungkin? Nanti nggak sama. Kalau Tuhan datang nih, mau jemput kita semuanya. Kalau dia datang, dia nggak bisa landed di Australia, di Amerika dong. Hanya ada satu tempat, dong, betul nggak? Kita lihat sekarang YouTube.
Kita lihat sekarang teknologi. Dia apa yang terjadi stepping di kemarin di mana? Di Bondai. Jemaat saya dalam berapa menit kok aman-aman ya di sini, katanya ada orang ditusuk itu. Oh, saya bilang aman, nggak apa-apa, thank you. Saudara sekalian, semuanya kita bisa lihat di YouTube, betul nggak? 35 tahun yang lalu impossible. Nah, ada kan? Tapi hari ini sudah ada. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa kita senang sekali karena kita cinta Dia, kita ikut Dia, kita tidak takut mati karena Dia telah memperlihatkan dirinya kepada rasul-rasul, kepada 500 orang, dan rasul-rasul sesudah lihat bahwa Dia telah bangkit dan hidup, mereka tidak takut mati, bahkan mereka memberikan nyawanya hanya untuk Yesus. Sekarang lagi sedih sekali, aku juga sedih ya, bahwa Marita Sidabudan itu ya, sama penyanyi Marisa meninggal 2 tahun lalu. Sekarang adiknya yang meninggal. Tapi lagunya itu bahwa Tuhan adalah apa? Penolongku ya, penolong aku ya. Aku sampai nangis ya dengan lagu itu. Nah, hari ini dia sudah meninggal, tapi ingat bahwa dia tahu kemana dia pergi. Di lagu dia itu kita tahu dia yang menciptakan lagu itu, dia yang menyanyi lagu itu. Nah, anak yang umur 23 tahun meninggal, dan aku mau bacain ya. Ini aku suka sekali dengan setiap perkataan dia. Aku sedih dia meninggal, tapi aku dikuatkan oleh dia punya tujuan hidup itu. Dia tahu bahwa if I die, I know that my Jesus is always there for me. Ini yang sungguh-sungguh menyentuh hati saya. Aku kemarin dengar kesaksian dia selama berapa kali bolak-balik. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Dia bersama kita di dunia ini sampai akhir. Ada amin? Kalau lebih tahu yang terbaik, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Aduh, kalau kamu tahu orang yang menulis lagu ini 3 tahun yang lalu dia masih nyanyi, dan 3 tahun kemudian dia meninggal, sedih nggak? Sedih sekali. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Dia tidak takut mati. Dia tahu bahwa kalau dia mati pun Yesus menyertai dia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saudara sekalian, sorry. 我们中国人常说养子防老. Orang Joko mengatakan kita membesarkan anak itu, menjaga kita supaya kita sudah tua, anak kita itu berbakti kepada kita. Puji Tuhan kalau kita dapat, itu bonus. Tapi siapa yang bisa menemani kita, penolong kita yang setia sampai akhir kehidupan kita? Ada nggak? Ada satu cerita, seorang itu mau punya istri 4. Ya, dia cerita pertama, dan dia bilang, aku udah mau meninggal, kamu mau temenin aku nggak? Aduh, sayang, nggak dulu dah. Aku mau ngurusin cucu katanya. Yang kedua tanya, aku sudah mau meninggal, kamu mau temenin aku nggak? Nggak bisa, saya punya teman arisan. Yang ketiga, mau nggak temenin aku? Aku sih sayang sama kamu, kan aku kasih kamu mobil, semuanya rumah. Iya, aku tahu. Aku mau nikmati hidup saya di dunia ini. Yang keempat, aku paling sayang sama kamu karena kamu istri yang paling muda, yang paling saya sayangin. Aku sudah mau mati. Mau nggak temenin aku? Dia bilang, aku takut. Aku masih mau nikmati untuk jaga rumah dan ngurusin anjing-anjing ini. Tidak ada satu orang pun yang mau temani kita, menolong kita sampai akhir kehidupan kita, termasuk anak-anak kita. Ingat satu hal, Dialah penolong kita. Amin. Karena itu saudara sekalian, kita berkumpul di tempat ini, kita tidak menganggap sia-sia. Kita ini deposito, bukan
kasih kita kepada Tuhan. Ada puji Tuhan. Yang ketiga, kita hidup di dunia ini memiliki Yesus. Kita mempunyai Roh Kudus. Nah, itulah yang paling indah. Roh Kudus itu dia bisa merubah kita, menahan emosi kita, merubah kita. Orang dunia ini tidak sanggup melepaskan emosi, tidak sanggup melepaskan kesalahan, tidak sanggup kontrol bahwa I have enough. Saya nggak tahu nama orang Medan itu siapa, saya lupa. Cik tahu nggak? Helena, aduh kemarin saya dengar ceritanya. Helena. Udah berapa kali dia kena batu sih? Kali ini benar-benar kena. Dia kena tangkap, emasnya itu semuanya dipik, rumahnya gede. Udah nggak usah masuk ke YouTube kalau kamu kaya. Nggak masuk ke Instagram, nggak usah pamer. Usah dia follow 10.000 loh. Kecil sama kosan kemungkinan nanti. Dia foto di rumah dia itu, rumah anornya itu, gedenya, lalu rumahnya itu semuanya ada kolam renang, semuanya ada dah. Bagaimana $2 juta? Emasnya itu berat banget dibawa, dia punya hiasan. Kalau ditimpu orang, anjingnya mati semua. Terlalu berat kali. Memang orang Medan kayak mendadak ya kayak gitu. Show off di Instagram, habis semuanya. Sekarang kemarin masa sedih banget. Kalau saya dalam hati saya, ayah lu itu kasih simpan lah, main show off lah. Kalau ada duit lu kasih simpan aja sendiri, nggak usah show off lah. Betul nggak ya? Kalau saya ketemu dia, saya ngomong sama dia, nanti dia ke penjara, ada waktu saya kunjungin dia. Bagus itu semua dia. Kita sering ke penjara sih. Pelayannya penjara kosan yang bukan daunnya, kejadian bukan daunnya yang kita melayanin. Udah bau lagi makanannya di penjara. Aduh ampun deh. Nasinya itu bukan pakai panci, pakai yang gede gini-gini, betul-betul. Udah nggak kayak manusia gitu makannya. Aduh, kita nggak ngerti. Saudara sekalian, kita mempunyai Roh Kudus untuk membantu kita disiplin, untuk membantu kita tahu tujuan ini. Dan bisa kontrol, jangan gitu lah ya. Nah, hari ini kita jadi anak Tuhan itu banyak sekali bonusnya, banyak sekali keuntungannya. Di Kisah Paulus 1 ayat 8 dikatakan bahwa di Yohanes 14, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan apa? Dengan baik mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan kita sudah lauhoi, sudah di atas 55, kunci taruh mana suka lupa. Bapak-bapak masih belum. Kalau saya sudah nggak tahu, kalau ini juga belum kali ya. Saudara sekalian, kita udah tua itu isafai, kita nggak bisa lupa. Tapi puji Tuhan, kalau kita jadi anak Tuhan, kita punya Roh Kudus. Amin. Amin. Handphone saya, iPhone 13 hilang 1.500. Kemarin 2 minggu Samsung hilang. Saya bilang sama istri udah bisa beli Xiaomi sama yang paling murah aja lah. Dan mau saya 1.500 mau curi-curi deh. Saudara sekalian, kita ada Roh Kudus yang akan membantu kita. Oke, jangan emosi. Sayang kepada istri kita, sayang kepada suami kita. Suami kita jelek, pendek, gendut, udah merah, udah bener nih, kita pakai merah cuy. Haleluya aja lah. Ada amin. Nikmatilah suami kita yang gendut. Haleluya, amin. Ada amin. Jangan kita lirik ke kiri ke kanan. Tetangga punya itu, waduh bodinya masih hebat. Udah tambah gitu. Amin. Kalau istri kita udah gemuk, maaf, karena istri kita ada 3 anak, bagaimana bisa langsing? Lu coba dah lahirin 3 anak, gimana langsing? Anak saya aja, saya lihat di pompa-pompa sekarang atau pakai pompa-pompa ya. Oh susu, kasih susu, jam 3 bangun saya ke WC, lu ngapain? Pompa deh. Ngurusin anak susah banget gitu ya. Saudara sekalian, kita ini anak Tuhan, kita mempunyai Roh Kudus yang memberikan kita apa? Kesabaran. Udah mau emosi kepada suami, ingat firman Tuhan mengatakan tunduklah kepada suamimu. Benar-benar, haleluya. Tadi saya kreditin nih, dia sekarang saya angkat dia dulu sama istrinya. Tunduklah kepada apa? Suamimu. Ada amin. Roh Kudus ingatkan kita.
Udahlah, suami istri, 结婚30年40年, udah 30 tahun 40 married, udah. Kalau memang nggak suka ya udah nggak apa-apa, terima aja. Kemarin saya injilin orang biasa lah, ini pendeta itu kemana pun ketemu orang pasti ngobrol, duduk jagain karena kita mau tes darah ya biasa lah ya. Dia ngobrol, how are you? Oh, tunggu ngobrol. Make long story short, umurnya seumur saya, suaminya 72 tahun, baru cerai. Dia sih kayak udah 62, 72 udah bokar, tetap cerai. Saya bilang, what happened? Oh, I cannot tell you. I'm very sick and tired, but now I'm a happy woman. Saudara sekalian, kalau ada Roh Kudus akan jamah kita. Udah 结婚35年, udahlah, maafkan suami kita. Ada amin? Bapak-bapak? Amin. Nah, laki-laki yang amin, haleluya. Amin, benar ya? Maafkan suami, kadang-kadang apa? Laulah, tanya sekali, tanya 2 kali, tanya 3 kali, udah dibilang. Betul gak? Tanya melulu gitu loh. Istri udah laulah, kadang-kadang kerja juga kasih dia slow. Suami tolong, jangan ngomel istri. Haleluya, ada amin? Ibu-ibu ada amin? Tanpa istri kita, gimana keluarga ini bisa keluarga seutuh sekarang ini? Anak semuanya punya kerjaan, punya rumah sendiri, ada amin? Mikir kebaikan istri kita. Jangan istri udah tua, waduh, kok istri saya lebih tua ya sekarang ya? Memang istri gak tua, kan tua gitu, ya kan? Saudara sekalian, ingat, ada Roh Kudus yang merubah sifat kita. Kalau kita ini kasar, mintalah Tuhan Yesus, tolonglah aku Tuhan. Aku ini jahat sekali Tuhan. Ada amin? Aku kesal sama istri saya. Tuhan, maafkan saya. Biar aku sayang istri saya seperti waktu aku pacaran. Setuju kok? Oh, setuju. Istrinya amin. Benar ya? Kalau nggak setuju, suruh nonton film Korea. Oh, lebih waduh, anggap itu istri dia. Oke, yang keempat, saudara sekalian, kita jadi anak Tuhan. Ada 6 poin, saya 2 poin. Kita tahu tujuan hidup kita. Ada tujuan? Tujuan hidup kita bukan Helena. Simpenin emas, dolar, 2 juta dolar. Kamu tahu nggak? Itu dolar itu kok. Di Indonesia itu semuanya komisi. Ini nggak rekam. Korupsi. Iya, itu semuanya cash. No cash, nggak bisa. Jadi ya itulah Indonesia ya. Kalian di sini sudah terlalu banyak makan gulai, makan kopi, makan semai, makan fish and chip. Udah lupa di rumah makanan Padang, makanan ayam penyet gitu ya. Kita tahu tujuan hidup kita. Rasul Paulus, dia seorang yang pintar. Dia mengatakan, aku senang sekali. Kenapa? Kadang-kadang saya ini bisa begitu seperti hari ini udah 62 masih berapi-api begitu cinta jiwa. Saya suka baca kehidupan Rasul Paulus. Dia bilang, I have fight a good fight. I have keep my faith. Dia bilang, aku telah berperang, aku telah menang, aku menjaga iman aku sampai terakhir. Saudara sekalian, Rasul Paulus ini dia tahu tujuan hidup dia. Dia itu orang yang membunuh Kristen. Dia mencaci maki, dia siksa orang Kristen. Sesudah dia bertobat, sesudah dia kenal Tuhan Yesus, sesudah dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang telah bangkit, karena dia tahu bahwa Yesus telah mati, Yesus disalib. Tapi tiba-tiba ada suara pukul dia jatuh dari kuda. Dia bilang, who are you? Aku adalah yang kamu aniaya. Siapa yang aku aniaya? Dia aniaya siapa? Kristen. Betul nggak? Dan dia tahu dia itu Yesus. Dengan kata lain, kita ini milik siapa? Yesus. Di sanalah dia bertobat. Dan dia sadar dan dia tahu. Kan dia tahu dong Yesus disalib. Tahu nggak? Tahu. Oh, dia senang. Woo! Tapi saudara, dia tahu tujuan hidup dia. Dan dia hidup dan mati hanya buat Yesus. Kita jadi anak Tuhan. Marilah seperti dia. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau orang Buddha, lu jangan bilang mati, moyung, jangan tahu merah, sepantang. Tapi Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dengan kata lain, kalau saya hidup, saya ini mau melayani Tuhan.
Ada yang puji Tuhan? Saya melayani Tuhan itu dengan cara nggak usah harus mau di mimbar deh, nggak usah kalau kita bukan orang di mimbar, nggak usah. Cilista jangan kok aku. Tapi aku panggil dia sebenarnya, memang sekarang udah panggil dia ibu. Tapi hidup dia itu impact banyak orang. Proses tadi saya duduk makan, Pak tahu semuanya, si Budi lah semuanya ya, macam-macam lah. Sebenarnya saya ada satu penyakit yaitu lupa nama orang. Itu pendeta itu bilang this is the worst thing that you need to change in life. Buat pendeta saya dengar seminar. Nah hari ini saudara sekalian kita mau seperti Rasul Paulus, karena bagi hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Dan memelihara kita punya iman, memelihara iman kita, please jangan kita jual iman kita 62, 73 baru saya. Jangan, udahlah, sabar sedikit lah. Bagaimanapun suami kita, ada yang puji Tuhan. Dan dia mengatakan apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Dulu mah cari uang terus, cari power, 要有钱，要有钱，钱 itu uang, 钱是 itu apa? Kuasa. Itulah orang Tiongkok, orang Asia, maunya dua, uang dan kuasa. Itulah yang dicari Rasul Paulus. Sesudah dia bertobat, dia kenal Yesus, dia merasakan itu semuanya rugi. Dia mengatakan apa? Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Sesudah saya kenal Kristus, semuanya itu menjadi rugi. Kenapa? Nggak penting lagi. Dia oleh karena Yesus, dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dengan kata lain, semuanya Helena punya tas, Hermes semuanya itu, semuanya emas itu, semuanya dianggap sampah kalau dibandingkan dengan Kristus. Kenapa? Sorry ya, jadi senang saya baca. Terakhir ini di Jogok, kalau saya sama Cilista, banyak sekali orang Jogok lakukan hal ini. Cian dan cian, uang dan kuasa. Dan akhirnya banyak sekali TikTok itu dan yang short itu. Dia bilang, apa sih artinya kehidupan? Kehidupan itu waktu kita lahir, dan kehidupan itu waktu kita akhir. Hanya berapa puluh tahun. Apa yang kita miliki di tengah-tengah ini pada suatu hari akan menjadi orang lainnya. Betul nggak? Anak-anak kita tiong-tiong. Nah saya kemana pun saya pasti ketemu pendeta. Kalau kita punya zaman kita bangun gereja, kita simpan uang. Anak saya 3 ya, cowok 1, cewek 2. Koko sama Cici tinggal sama Meme 1 kamar sampai umur 17 tahun. Sekarang saya mikir sedih sekali. Harusnya kan laki-laki pindah kamar. Kenapa? Karena saya punya istri yang baik. Kita mau beli gedung gereja. Jadi belum sempat ada kumpul uang untuk beli rumah untuk semuanya ini. Waktu itu ya. Kalau saya punya istri seperti Helena, mati ya. Hermes semuanya ya kan. Kalau Christian Dior udah keluar model baru dikirim special edition. Tapi ambil uang perusahaan, mati ya. Tapi kita punya tujuan hidup itu adalah untuk beli gedung gereja. Kalau saya sama Cilista juga nggak beda. Hidup mereka itu membangun eklesia. Jadi kalau Pastor Dene Ong ke eklesia satu lagi, saya nggak tahu di mana. Saya pelayan jam 2, saya kesini katanya. Hari ini saudara sekalian, enak nggak jadi anak Tuhan? Enak kok. Nah ingat, kita tahu tujuan hidup kita. Apakah kita nggak butuh emas itu? Butuh lah. Tapi tolong jangan menjual jiwa kita, nyawa kita hanya untuk itu. Akhirnya kita masuk tujuan. Tuhan akan memberkati kita. Kita tidak akan kekurangan kok kalau kita benar-benar cinta Dia. Ada amin? Apa di Australia? Nggak ada kekurangan. Kita tahu tujuan hidup kita. Kemarin saya baru ingin satu orang umur 94 tahun. Dia tinggal di seberang anak saya di Westfield, Westside kalau saya. Dan dia married 3 kali. Pertama istrinya meninggal, kedua meninggal juga, ketiga umur 80 istrinya 68. Hebat, laku juga dia. Married, dari ini istri yang ketiga. Dia lupa ke gereja, udah lama. Saya injilin dia,
Dan saya sudah bercindra, dia punya tanda gereja itu, sebenarnya mau koi ke rumah dia, izinin dia, bawa dia ke gereja. Tujuan hidup kita itu hanya cari jiwa dan mengenalkan jiwa. Kenalkan mereka itu siapa Yesus. Ada amin. Tujuan hidup kita, jadi kita mau kerja harus. Saya workaholic ya. Saya kerja itu benar-benar saya kerja. Ya. Ntar minggu depan sih kalau saya sama ini, kita mau ke Hong Kong untuk lihat pameran apa? Bukan furniture, pameran peti mati. Haleluya. Oh itu nggak haleluya. Karena itu peti mati sekarang udah canggih sekali. Saya mau lihat bagaimana mereka buat. Jadi kita ke Hong Kong sih. Saya juga melayani sih satu malam saya coba. Yang 3 malam itu ya saya lihat ke sana. Nah, saudara sekalian, kita kerja dengan baik, tapi tahu bahwa kerjaan ini adalah mendukung pelayanan kita, mendukung kehidupan kita. Kita tahu tujuan hidup kita kemana. Ada amin? Yang kelima, aku udah selesai. Aku nggak mau kalian lama-lama di sini, nggak enak. Kita mau pulang mau makan lagi, tadi mau balik istri ya. Kita yang terakhir adalah kita tahu rumah yang kita ada di mana. Saya rasa sama lah ya. Waktu anak masih muda kemungkinan Brian sama Ferry. Ferry ya. Maunya rumahnya gede, kalau bisa di Indonesia ada lift. Tapi sesudah tua seperti kita, anak udah gede semuanya. Rumah segede gajah ini kadang-kadang pusing. Yang minat itu nyamuk dan pembantu. Betul nggak ya? Ingat, kalau kita jadi anak Tuhan, kita punya rumah di surga yang telah disediakan Tuhan. Ada amin? Kenapa kamu mau jadi anak Tuhan? Aku tahu. Aku punya Tuhan yang telah menyediakan rumah di surga yang tidak akan, ya kalau kesal tidak diperluin ya. Kok kenapa kok? 2 tahun kok saya perbaiki, saya nyesel. Dia nggak mau hancurin, dia mau bangun naikin. Sekarang udah canggih, bisa naikin rumahnya. Banjir bisa naikin. 2 tahun. Dia udah tua pun 3 tahun baru selesai. Bawa sedih. Saya sekalian, rumah di dunia ini 20 tahun kemudian akan menjadi model yang jelek. Betul nggak? Out of date. Cuma Australia punya awet aja. Jadi dulu kita tinggal di Kingsford. Waktu saya pertama kali ketemu istri saya pacaran itu, di apartemennya masih ada, udah 180 tahun kali. Tapi kalau di Indonesia langsung dihancurin, digantiin. Tapi rumah yang di surga itu awet, nggak akan out of date. Itulah rumah yang Yesus mengatakan. Aku kesana ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Bayangkan, Bapak kita baik nggak? Baik nggak? Itulah yang kenapa saya mau jadi Kristen, kenapa saya mau jadi hamba Tuhan, kenapa mau karena goblok mau jadi pendeta. Nggak apa-apa, orang mau ketawain kita biarin aja. Saya baru pulang, saya dari sini 2 bulan lalu saya pulang, saya ke sekolahan, saya ketemu kepala sekolah. Saya ceritain, Pak, boleh nggak kita datang? Karena yang memiliki orang Chinese. Sebenarnya kita datang jangan kasih KPK, sama datang melayani. Dia bilang, kok ada yang orang kayak gitu ya? Ya memang biarin. Saya banyak utang Tuhan, saya mau di sini melayani anak-anak di Muara Karang. Jadi supaya dia mengizinkan kita ke sekolah melayani anak-anak kecil itu bisa dengar siapa itu Yesus. Supaya dia tahu, mereka tahu, mama-mama mereka bisa bertobat, tahu ada rumah di surga kalau kita kenal Tuhan. Yang terakhir, saya sering mengatakan keuntungannya kita jadi anak Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu tidak akan berhenti dan tidak akan berputus. Bahwa one thing that Jesus cannot do is what? Is stop loving us. Kasih Tuhan Yesus itu tidak terputus-putus. Biarpun kita sudah tua, kita sudah mau mati, dia tetap sayang sama kita. Saya sebagai pendeta di rumah sakit, saya banyak orang tua. Saya bilang, kalau ada apa-apa berdoa ya, ikut saya berdoa bahwa Tuhan Yesus sayang sama kamu. Di tangan saya ini berdoa ratusan orang tua yang telah antar mereka pulang ke rumah Bapa di surga. Ingat, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, meaning that is endless. Kalau kita nyanyi ni ai bo ichape bo ai ni iman pe ada nggak? Uji sama bahasa nggak nanti saya terjemahin ya.
kamu cinta aku 1000 kali, aku cinta kamu 10.000 kali. Tapi kalau sudah kena kanker, breast cancer, cerai. Bohong semuanya. Pernah nggak Pak Pendeta itu banyak cerita, kalau kamu nggak percaya jadilah pendeta dulu. Kenapa cerai? Pusing. Kenapa? Operasi payudara. Udah nggak ada kan? Cari istri muda. Ni ai mau Asian Pay, mau ai ni Iwan Pay, nggak mana Iwan Pay-nya? Boro-boro Iwan Pay, istri Pay aja nggak ada loh. Tapi Yesus punya kasih sayang, bukan Iwan Pay, Iwan Pay. Dia kasih. Kita siapa yang bisa dengar lagu mau ai ni Iwan Pay? Siapa yang nyanyi? Saya sana 忘记了。是邓丽君吗？邓丽君啊，我不晓得了，我忘记了啊。然后呢，耶稣的爱呢永远不变， kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Ada amin? 6 hal kita jadi anak Tuhan itu kita sungguh diberkati. Ya, saya sudah selesai. Pertama, ingat bahwa kita punya dosa telah diampuni. Kedua, kita tahu tujuan hidup kita. Ketiga, kita mempunyai Roh Kudus. Keempat, kita mempunyai rumah di surga. Ada amin? Kelima, kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak ada kesudahan. Ya, dan keenam yang terakhir, kita tidak takut mati. Tuhan berkati. Mari kita sama-sama tunduk kepada kita berdoa. Saya dan Koroni maju ke depan, kita sama-sama menyanyi satu lagu dan kita sama-sama berdoa dan puji Tuhan. Kita mau ingat berdoa buat bangsa negara Australia dan juga bangsa negara Indonesia, karena hanya di dalam doa lah yang Tuhan mengatakan, jika anakku merendahkan hatinya dan berseru pada aku, bahwa aku akan melakukan mujizat dan berkat turun dari surga. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Meskipun ada di sini berarti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara sekalian, kita sudah dengar firman Tuhan. Mau nggak kita katakan, Tuhan, saya mau lebih cinta Engkau. Kalau kita mau, mari kita angkat tangan kita. Dan saya mau berdoa buat kalian semuanya, saudara-saudara yang saya hormati, yang saya cintai. Biarlah kita di usia lansia kita ini, kita bisa berdoa untuk cucu kita, anak-anak kita. Setiap hari, setiap malam sebelum kita tidur, kita bersebut nama mereka di bawah kaki Tuhan, supaya keturunan kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, semuanya bisa terima Yesus menjadi juru selamat. Karena itulah yang paling indah, itulah tujuan hidup kita di dunia ini. Angkat tangan kita puji Tuhan. Tuhan, Engkau lihat Tuhan setiap anak-anak Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan, kami mempunyai kerinduan dan kemauan supaya anak dan cucu kami bisa semuanya terima Engkau menjadi juru selamat. Mereka bisa memiliki Engkau ya Tuhan. Karena inilah yang paling penting. Tuhan, bukan hanya uang yang penting, tetapi perkenalan dan kenal Engkau, memiliki Engkau di dalam kehidupan kita. Itulah yang paling penting ya Tuhan Yesus. Dan mereka bertobat dan terima Engkau menjadi juru selamat dan melayani Engkau dan tahu tujuan hidup mereka Tuhan kemana. Tuhan, berkatilah anak-anak dan cucu kami, menantu kami Tuhan Yesus, dan keluarga besar kami. Di dalam darah dan nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Dan kami juga ingin berdoa untuk Kosen dan Sisa. Tuhan, Engkau berkati. Pakailah hamba Engkau yang begitu luar biasa, yang cinta Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati keluarga mereka, anak-anak dan cucu mereka, kehidupan mereka, masa depan mereka. Terima kasih Tuhan atas gereja ini Tuhan. Di dalam darah dan nama Engkau Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk
bangsa negara Australia Tuhan, supaya Tuhan peraturan ini Tuhan bisa Tuhan dipatahkan Tuhan, dan nama Engkau saja yang muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami Tuhan menjadi anak-anak Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Boleh tepuk